Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 11. Di sini capaian soal nomor 11 mampu memahami konsep hukum Ohm. Soalnya masih sama, yaitu pilihan berganda dengan tipenya mudah dan bobotnya itu 6 poin. Oke ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi di sini kita akan coba lihat hukum Ohm itu seperti apa ya. Nah, jadi hukum Ohm itu bilang bahwa arus listrik akan sebanding dengan tegangannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan konstannya. Jadi arus listrik itu akan sebanding dengan tegangannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi bisa kita tulis I sama dengan V dibagi R. R itu adalah hambatan yang satuannya ohm, V itu tegangan yang satuannya volt, dan I itu adalah kuat arus yang satuannya ampere. Kemudian di sini kalau kita ngomongin hambatan, ada yang namanya hambatan jenis. Jadi hambatan jenis itu hambatannya sama dengan hambatan jenis dikali L dibagi A. Gitu ya. Jadi rho ini adalah hambatan jenis yang satuannya ohmmeter, kemudian ada L, yang mana L ini adalah panjang kawat, dan A itu adalah luas penampang kawat. Nah, biasanya kawat itu kan bentuknya kan kayak gini ya, kalau kita lihat secara lebih besar. Jadi ini tuh bentuk kawat nih. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan luas penampangnya membentuk lingkaran. Oke, jadi sehingga A-nya ini merupakan luasan lingkaran, yaitu A sama dengan pi R pangkat 2. Gitu, jadi biasanya A-nya itu sama dengan pi R pangkat 2. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke soalnya. Nah, di sini ada soal nomor 11 tipe yang A, capaiannya mampu menerapkan hukum Ohm. Di sini soalnya, sebuah alat listrik menarik 5,6 ampere pada tegangan 220 volt. Jadi di sini kita diketahui yang pertama ada I. I ini nilainya 5,6 ampere. Kemudian tegangannya, tegangan V-nya sama dengan 240 volt. Kemudian di sini yang ditanya, yang A, jika penurunan voltase sebesar 15%, jadi voltasenya itu menurun. Voltasenya menurun sebesar 15%. Oke. Kemudian berapa arusnya dengan mengasumsikan yang lain tidak berubah. Jadi R-nya itu tidak berubah. Arus listriknya itu berapa gitu ya. Jadi arus akhirnya itu berapa gitu. Oke. Kemudian pertanyaan yang B, jika resistansi diturunkan 15%, jadi R-nya itu turun sebesar 15%, berapa arus pada tegangan 240 volt. Jadi arus akhirnya itu berapa? Gitu. Oke, nah sekarang kita jawab ya. Di sini kita jawab yang A dulu. Nah, di sini kita udah tahu ya bahwa rumusnya arus itu sama dengan V dibagi sama R. Ini adalah hukum Ohm yang kita udah tahu di slide sebelumnya. I sama dengan V dibagi R. Nah, di sini I-nya itu I awal. Saya tulis dulu di sini tuh I awal, dan di sini tegangan awal. Oke. Jadi I awal sama dengan tegangan awal dibagi R. Gitu ya. Karena yang A ini tuh R-nya tidak berubah, jadi kita tulis R aja. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat pertanyaannya, jika penurunan voltase sebesar 15%. Jadi yang awalnya itu V awal ya, V awal itu sama dengan 100%, gitu kan. Sehingga di sini V akhirnya itu turun sebesar 15%, artinya V akhirnya itu menjadi 85%. Oke, jadi 100 dikurang 15 gitu ya, karena 15%. Jadinya di sini 85%. Gitu. Oke. Nah, di sini bisa kita tulis ya, berarti I akhir, oke. I akhir itu sama dengan V akhir dibagi R. Nah, V akhirnya berapa? V akhirnya adalah 85% dari V awal. Oke. Jadi V akhirnya itu 85% dari V awal, atau 0,85
dari V awal, gitu, oke, dibagi R. Oke ya, sampai sini paham ya? Jadi di sini kita simpulkan ya bahwa I akhir itu sama dengan V akhir dibagi R. V akhir ini adalah 0,85 dari V awal dibagi R. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini itu, ya kan, V awal dibagi R, itu kan nilainya I awal ya. V awal dibagi R itu I awal. Jadi ini tuh bisa kita tulis menjadi 0,85 dikali I awal. Oke, nah I awal itu kan yang ini ya. I awal itu nilainya 5,6 ampere. Nah, ini itu merupakan I awalnya. Oke ya. Nah, jadi di sini bisa kita tulis I akhir itu sama dengan 0,85 dikali I awal. I awalnya 5,6 ampere. Jadi ini tinggal dihitung aja. Kalau kita hitung hasilnya menjadi 4,76 ampere. Jadi ini adalah jawaban I akhir untuk soal yang A. Sekarang kita akan jawab soal yang B. Nah, di sini pertanyaan yang B, jika resistansinya diturunkan 15%, berapa arusnya pada tegangan 240 volt? Jadi yang ditanya itu masih sama, yaitu I akhir, tapi di sini R-nya itu turun sebesar 15%. Artinya di sini kan R akhir itu sama dengan 85% dari R awal. Oke. Nah, di sini berarti sama dengan R akhir itu sama dengan 0,85 dari R awal. Gitu ya. Nah, di sini bisa kita tulis ya di jawaban yang B. Jawaban yang B kita tulis juga kayak yang ini tadi. Oke. Jadi di sini I awal itu sama dengan V dibagi R awal, gitu ya. Di sini V-nya saya tulis V aja karena di sini tuh V-nya tuh tetap ya. Jadi nilai V-nya itu tetap, nggak berubah. Yang berubah itu si R-nya nanti. Gitu. Jadi saya tulisnya kayak gini. Oke ya, kita lanjutkan ya. Di sini kita tulis I akhir, oke. I akhir itu sama dengan V dibagi R akhir. Kemudian sama dengan V dibagi R akhir. R akhir itu 0,85 R awal. Jadi kita tulis 0,85 R awal. Oke ya, jadi ini bentuknya kayak gini. Oke ya, jadi ini tuh bentuk akhirnya kayak gini. Kemudian di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini kan ada V dibagi R awal. V dibagi R awal itu kan sama kayak gini ya. V dibagi R awal. Yang mana nilainya itu menjadi I awal. Sehingga ini tuh bisa kita tulis sama dengan V dibagi R awalnya itu menjadi I awal. Terus yang ini kan sisa 0,85 gitu ya. Nah, di sini tinggal kita masukin aja I awal itu nilainya 5,6 ampere dibagi 0,85. Nah, ini kalau teman-teman hitung hasilnya sama dengan 6,6 ampere. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai I akhirnya itu sama dengan 6,6 ampere. Gitu ya, oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa saat resistansinya itu turun sebesar 15%, maka arusnya juga akan meningkat sebesar 15% menjadi 6,6 ampere. Nah, saat di sini itu tegangannya turun sebesar 15%, maka arusnya juga akan turun sebesar 15% menjadi 4,76 ampere. Oke, jadi ini adalah pembahasan untuk soal nomor 11 tipe yang A. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 11 tipe yang B.